Salam, salam jumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara dikasih Tuhan, biarlah waktu ini kita pergunakan untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dia begitu baik, Dia sudah mengaruniakan kita keselamatan, Dia memberikan kita kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kesempatan demi kesempatan untuk terus kita berkarya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu biarlah waktu ini kita pergunakan untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau menyatakan kepada Tuhan kasih yang sempurna. Kita nyanyikan lagu pujian ini sebagai pujian untuk mengawali Victorious Devotion hari ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami menyatakan bahwa kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Engkau Bapa yang telah mengaruniakan kami hidup yang kekal. Karena itu Tuhan, kami terus menaruh harap dan percaya kami kepadamu. Kami terus mau mengiring Tuhan dengan setia dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu pedoman bagi kami, pelita bagi kaki kami. Firman-Mu menjadi dasar dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi dan layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini. Begitu juga dengan setiap umat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Buka telinga mereka, hati mereka Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa dan berotoritas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ayatnya saya ambil dari kitab Roma pasalnya yang keempat. Kitab Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat dan kelima. Ya, saya akan bacakan saudara. Roma pasalnya yang keempat, ayat yang keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai
hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara, hari ini kita terus merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan pahala bagi orang-orang kudus yang dikenan oleh Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan bahwa pahala atau hadiah bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu siapa? Ya kita. Orang-orang kudus itu siapa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dikuduskan karena beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pahala atau hadiah yang didapatkan adalah bukan karena jasa atau perbuatan baik. Jadi hadiah yang kita dapat bukan karena jasa atau karena perbuatan baik kita, saudara dikasih Tuhan. Ya, di sini Rasul Paulus bilang, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Orang yang bekerja, upah yang dia dapat itu bukan hadiah, tapi itu hak yang memang harus dia terima. Karena apa? Karena dia bekerja, saudara. Karena dia melakukan sesuatu. Kalau dia jualan, ya dapat untung dari jualan itu. Itu adalah haknya, saudara. Kalau dia bekerja sebagai karyawan di kantor, bekerja sebagai aparat pemerintahan, ya dia dapat gaji. Itu bukan hadiah, saudara. Itu adalah hak yang memang diterima sebagai upah seorang pekerja. Tetapi ternyata ada hadiah yang diperoleh oleh orang. Ya kita, ya begitu, saudara dikasih Tuhan. Nah, hadiah itu apa, saudara? Ayat yang kelima bilang, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, jadi tidak melakukan apa-apa, tidak punya andil, saudara, tidak perlu berkeringat, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, di sinilah yang disebut dengan hadiah atau kasih karunia yang kita dapatkan bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita. Itu apa, saudara? Ya keselamatan yang kita terima. Saudara, kita mau berusaha sekeras mungkin atau sehebat atau kemampuan kita untuk diselamatkan, kita nggak akan dapatkan keselamatan, saudara, dengan usaha kita, dengan kerja keras kita. Karena kenapa? Karena keselamatan itu adalah kasih karunia, saudara, dikasih Tuhan. Keselamatan itu adalah satu hadiah, satu pahala yang kita dapatkan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita ini siapa sih sebenarnya? Saudara dikasih Tuhan, kita orang berdosa, saya orang berdosa. Dan dosa saya, ya kalau saya mau buka-bukaan, ya sangat boleh dibilang dosa yang bejat sekali. Dan kalau mau dihukum dengan hukum dunia, mungkin pasalnya itu pasal berlapis, saudara, karena ya tindak pidana ini berkaitan dengan ini, melakukan ini tindak pidananya ini, dan itu pasalnya berlapis. Dan mungkin kalau dihukum dengan hitungan tahun, ya tidak akan cukup waktu saya di dunia ini untuk membayar akibat dari perbuatan salah saya dengan hukum dunia ini, dengan jumlah tahun hukuman saya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, sebagai orang berdosa, saya dan kita semua diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan karena itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, di sini dikatakan bahwa saudara dikasih Tuhan, kita diselamatkan bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita. Begitu juga dengan kita dibenarkan dari dosa dan pelanggaran kita bukan karena jasa dan perbuatan kita atau kerja keras kita atau usaha kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena kita apa? Percaya kepada Dia. Karena kita beriman kepada Tuhan. Seperti halnya ketika Abraham dijanjikan untuk punya keturunan, saudara dikasih Tuhan. Abraham yang sudah sangat lanjut usia, istrinya juga begitu, sudah sangat lanjut usia yang tidak mungkin lagi punya keturunan. Tapi Tuhan janjikan bahwa mereka akan punya keturunan seperti bintang di langit banyaknya,
pasir di laut banyaknya. Dan Abraham percaya kepada janji Tuhan. Maka kepercayaan Abraham itu dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 6 diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, saudara dikasih Tuhan berarti bukan karena kerja keras kita diselamatkan, bukan karena usaha kita sehingga kita diselamatkan, tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Makanya kita dibenarkan. Dan luar biasa ini iman Abraham, saudara, itu banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Kejadian 15 ayat 6 itu banyak dikutip di dalam Perjanjian Baru, ya salah satunya dikutip dalam kitab Yakobus, dikutip juga dalam kitab Ibrani, dalam Roma juga dikutip bahwa karena Abraham percaya maka itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Karena itu hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa biarlah kita terus tetap percaya kepada Tuhan, karena kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang Tuhan perhitungkan, dan upahnya atau hadiahnya, pahalanya jelas hidup yang kekal, ya. Jadi hadiah atau pahala yang kita dapat bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena kita percaya dan kepercayaan kita dihitung sebagai atau diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran oleh Tuhan, dan itu adalah kasih karunia Tuhan, ya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 di sana kita sudah semua tahu dan sudah sering dengar, saya akan bacakan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan oleh iman. Iman apa? Iman yang percaya kepada Tuhan, iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini diingatkan kembali bahwa itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah, semata-mata karena pemberian Allah. Luar biasa, saudara, kita harus bersyukur. Kita mendapatkan pemberian hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Yaitu apa? Keselamatan. Karena iman kita kepada Tuhan, karena keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, diingatkan lagi. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita diselamatkan, kita jangan sombong. Kalau kita diselamatkan, jangan memegahkan diri. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan ya, kita bersyukurlah, saudara dikasih Tuhan, kita menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Itu benar-benar bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita. Tidak ada jasa kita sama sekali di sana, saudara. Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, semata-mata karena pemberian Tuhan. Karena itu, saudara, biarlah kita menjalani hidup ini dengan terus mengimani bahwa Tuhan terus campur tangan dalam hidup kita. Kita tidak pernah salah memilih untuk mengikut Tuhan, ya. Kita terus setia sampai akhir, kita terus bertekun sampai akhir, kita terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hidup kita, dan kita senantiasa terus percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa. Kita akan berdoa untuk mengakhiri Victorious Devotion hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami diselamatkan bukan karena jasa atau perbuatan baik kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, semata-mata karena pemberian Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Biarlah firman ini terus menjadi dasar bagi kami untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami tetap mengiring Tuhan, kami tetap percaya kepada Tuhan karena iman kami, karena kepercayaan kami, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Engkau tahu yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Hamba berdoa biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan berat ada jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh keluarga besar kami tidak akan luput dari kasih karunia Tuhan. Biarlah kami tetap senantiasa Engkau beri kekuatan untuk kami mengiring Tuhan sampai
akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan hari-hari kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.